Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Violin Jonathan dari kelas 05 SHKM 001 dengan NIM 2110112501063. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang sistem informasi yang rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Berikut materinya. Sedikit menjelaskan tentang sistem informasi atau biasa disingkat dengan SI merupakan suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dengan penggunaan teknologi yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang relevan bagi sebuah organisasi. Pasti ada pertanyaan, mengapa sih sistem begitu rentan? Ya karena jaringan perusahaan menggunakan jaringan internet, sedangkan jaringan internet itu lebih rentan daripada jaringan internal karena mereka sebenarnya terbuka untuk siapa saja. Internet itu sangat besar sehingga ketika pelanggaran terjadi, mereka dapat memiliki dampak yang sangat luas. Ketika internet menjadi bagian dari jaringan perusahaan, sistem informasi organisasi bahkan lebih rentan terhadap tindakan dari orang luar. Lalu, di sini ada tantangan keamanan wireless atau Wi-Fi. Wi-Fi merupakan standar untuk jaringan nirkabel, akan tetapi nirkabel sangat mudah disusupi oleh penyeludup. Lalu penyeludup tersebut menggunakan program-program sniper untuk mendapatkan sebuah alamat sebagai sumber akses jaringan. Karena jaringan Wi-Fi di banyak lokasi tidak memiliki keamanan untuk ward driving. Perangkat lunak berbahaya, virus, worm, trojan horse, and spyware. Program perangkat lunak berbahaya disebut sebagai malware and mencakup berbagai ancaman seperti virus komputer, worm, and kuda trojan. Virus komputer, program perangkat lunak jahat yang menempel pada program perangkat lunak lain atau file data untuk dieksekusi biasanya tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Lalu ada worm, merupakan program komputer independen yang menyalin dirinya dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Worm memakan memori dan bandwidth dalam jumlah besar. Hal ini mengakibatkan server, sistem individual, dan jaringan menjadi kelebihan beban dan tidak berfungsi. Namun, worm berbeda dengan virus karena worm dapat beroperasi sendiri sedangkan virus memerlukan komputer host. Di sini ada trojan horse, program perangkat lunak yang tampaknya jinak tetapi kemudian melakukan sesuatu yang tidak diharapkan. Contohnya email phishing, file PDF, dan software dari situs ilegal. Lalu ada beberapa jenis spyware juga bertindak sebagai perangkat lunak berbahaya. Program-program kecil ini memasang diri mereka secara diam-diam di komputer untuk memantau aktivitas penjelajah. Penjelajah web, pengguna, dan menayangkan iklan. Ribuan bentuk spyware telah didokumentasikan. Selanjutnya ada hacker dan kejahatan komputer. Hacker adalah individu yang bermaksud mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Ada 6 cara. Yang pertama ada spoofing dan snipping. Perbedaan spoofing dan snipping adalah spoofing bertujuan untuk menipu komputer lain ke jaringan agar mengirimkan data ke alamat IP attackers, sedangkan snipping bertujuan untuk menangkap dan menganalisis data yang dikirim melalui jaringan. Lalu yang kedua ada denial of service attack. Yang dimaksud dengan denial of service attack adalah serangan yang dimaksud untuk mematikan mesin atau jaringan sehingga dapat diakses oleh pengguna yang dituju. Di sini yang ketiga ada computer crime atau kejahatan komputer atau bisa disebut kejahatan siber juga. Adalah tindakan kriminal yang memanfaatkan teknologi mulai dari perangkat hingga jaringan internet. Contohnya seperti penipuan phishing, peretasan, cyberstalking, cyberbullying, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada identity theft atau pencurian identitas, adalah upaya dari seseorang yang menggunakan data diri seseorang tanpa izin atau mengambil keuntungan atau penipuan dari penyamar sebagai orang lain dengan menggunakan data-data pribadi tersebut. Lalu yang kelima ada click fraud atau penipuan melalui klik. Jenis penipuan yang terjadi di internet dalam iklan online berbayar per klik. Lalu di sini yang terakhir ada global threats atau bisa disebut ancaman global, cyber terorisme, and cyber warfare atau bisa disebut juga peperangan dunia maya. Sedikit menjelaskan tentang cyber terorisme adalah bentuk transformasi teror yang dilakukan oleh teroris dengan menjadikan jaringan internet sebagai alat atau sasaran serangan.
Lalu ada ancaman internal pegawai. Banyak karyawan lupa kata sandi mereka untuk mengakses sistem komputer atau mengizinkan rekan kerja untuk menggunakannya yang membahayakan sistem. Penyusup jahat yang mencari akses sistem terkadang menipu karyawan untuk mengungkapkan kata sandi mereka dengan berpura-pura menjadi anggota sah perusahaan yang membutuhkan informasi. Praktek ini disebut rekayasa sosial. Lalu ada kerentanan software. Kesalahan perangkat lunak menimbulkan ancaman konstan terhadap sistem informasi, menyebabkan hilangnya produktivitas yang tak terhitung dan terkadang membahayakan orang yang menggunakan atau bergantung pada sistem. Keamanan dan pengendalian nilai bisnis, persyaratan hukum dan regulasi untuk manajemen record elektronik. Industri perawatan kesehatan. Perusahaan harus mematuhi Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) tahun 1996. HIPAA menguraikan aturan dan prosedur keamanan dan privasi medis untuk menyederhanakan administrasi tagihan perawatan kesehatan dan mengotomatiskan transfer. Jasa keuangan. Perusahaan harus mematuhi Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999 yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Crowns-Lisbon setelah sponsor kongresnya. Perusahaan publik. Perusahaan yang harus mematuhi Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik dan Undang-Undang Perlindungan Investor tahun 2002 yang lebih dikenal sebagai Sarbanes-Oxley Act setelah sponsor Sarbanes dari Maryland dan perwakilan Michael Oakley dari Ohio. Keamanan dan pengendalian nilai bisnis, bukti elektronik dan forensik komputer. Forensik komputer, pengumpulan ilmiah, pemeriksaan autentikasi, pelestarian, dan analisis data yang disimpan atau diambil dari media penyimpanan komputer sedemikian rupa sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Ini berkaitan dengan masalah-masalah berikut. Yang pertama, memulihkan data dari komputer dengan tetap menjaga integritas bukti. Yang kedua, secara aman menyimpan dan menangani data elektronik yang dipulihkan. Yang ketiga, menemukan informasi penting dalam volume besar data elektronik. Yang keempat, menyajikan informasi ke pengadilan. Membangun kerangka kerja manajemen untuk keamanan dan kontrol. ISO 17799, seperangkat standar internasional untuk keamanan dan kontrol, menetapkan praktik terbaik dalam keamanan dan kontrol sistem informasi. Perusahaan besar biasanya memiliki fungsi keamanan perusahaan formal yang dikepalai oleh Chief Security Officer (CSO). Chief Security Officer bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan keamanan perusahaan. Kebijakan otorisasi menentukan berbagai tingkat akses di mana aset informasi untuk berbagai tingkat pengguna. Sistem manajemen otorisasi menetapkan di mana dan kapan pengguna diizinkan untuk mengakses bagian tertentu dari situs web atau database perusahaan. Gambar di samping adalah contoh mewakili dua profil keamanan atau pola keamanan data yang mungkin ditemukan dalam sistem personalia. Bergantung pada profil keamanan, pengguna akan memiliki batasan tertentu pada akses ke berbagai sistem lokasi atau data dalam suatu organisasi. Membangun kerangka kerja manajemen untuk keamanan dan kontrol aplikasi. Kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi yang terkomputerisasi seperti pengajian atau pemrosesan pesanan. Klasifikasi kontrol aplikasi. Di sini ada kontrol input, kontrol pemrosesan, kontrol output. Semakin banyak perusahaan membentuk fungsi keamanan perusahaan formal yang dipimpin oleh seorang kepala tugas keamanan, CSO, kepala petugas keamanan bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan keamanan perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.